Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Jejak Cerita. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian selalu mendapatkan kisah-kisah menarik yang akan datang. Di suatu pagi yang cerah di Jakarta, suasana kota yang sibuk dan hiruk-pikuk perbincangan masyarakat tentang situasi politik Indonesia semakin memanas. Presiden Prabowo Subianto, yang baru beberapa bulan menjabat, merasa ada sesuatu yang tak beres. Perasaan aneh dan tak nyaman menghantui dirinya, seakan ada suatu hal besar yang harus ia hadapi, meski tak sepenuhnya ia mengerti apa itu. Suatu malam, setelah sebuah rapat penting dengan para menteri kabinet, Prabowo memutuskan untuk pergi ke pantai selatan, tempat yang seringkali ia kunjungi untuk merenung. Ia merasa seolah panggilan dari alam menyuruhnya untuk datang. Ada sesuatu yang akan berubah, dan ia harus siap menghadapinya. Prabowo berdiri di tepi pantai, menatap laut lepas yang dihantam ombak. Suasana sunyi menyelimuti malam itu, hanya suara angin laut yang terdengar. Ia memejamkan mata, meresapi kedamaian yang ada. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma yang asing, namun menyegarkan. Tak lama kemudian, bayangan seorang wanita muncul dari balik gelombang laut yang menabrak pasir. Wanita itu mengenakan pakaian hijau yang berkilau, dengan rambut panjang mengurai seperti ombak laut itu sendiri. Matanya memancarkan kedalaman yang luar biasa, seakan menyimpan rahasia dunia. Prabowo, yang tak terkejut dengan penampakan tersebut, mengamati wanita itu dengan hati-hati. Ia merasa tahu siapa wanita ini, meskipun belum pernah bertemu sebelumnya. "Nyi Roro Kidul," ujar Prabowo pelan, memecah kesunyian malam. Wanita itu tersenyum, wajahnya memancarkan keanggunan dan kekuatan yang luar biasa. "Prabowo Subianto," jawabnya, suaranya lembut namun penuh makna. "Aku datang untuk memberikan amanah padamu." Prabowo merasa jantungnya berdebar. Meskipun ia tak percaya pada hal-hal yang bersifat mistis atau gaib, ada sesuatu dalam diri wanita ini yang membuatnya merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan. "Amanah?" tanya Prabowo dengan penuh penasaran. Nyi Roro Kidul mengangguk. "Amanah ini akan membimbingmu dalam menjalankan tugas besar yang telah digariskan oleh takdir. Ini bukan hanya tentang kekuasaan yang kau pegang, tetapi tentang masa depan negeri ini. Engkau akan menghadapi tantangan besar, dan aku akan berada di sisimu." Prabowo merasa perasaan bingung dan cemas melanda hatinya. Ia tahu bahwa dalam perjalanannya sebagai pemimpin, ia akan menghadapi banyak rintangan. Namun, kata-kata Nyi Roro Kidul memberikan kesan bahwa ia akan dihadapkan pada ujian yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. "Apa yang harus aku lakukan?" Prabowo bertanya, mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan wanita itu. Nyi Roro Kidul menatap laut dengan pandangan jauh, seperti melihat masa depan yang belum terjadi. "Kau harus menjaga integritas dan keberanianmu. Ada banyak pihak yang akan mencoba untuk menggoyahkan posisi dan prinsipmu. Ingatlah selalu, bahwa apa yang kau lakukan harus untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi." Prabowo mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kebingungannya. "Aku akan melakukan yang terbaik. Tapi, mengapa aku yang dipilih?" Nyi Roro Kidul menoleh padanya dengan senyuman yang penuh arti. "Kau memiliki tekad yang kuat, Prabowo. Tetapi tekad saja tidak cukup. Aku akan mengajarkanmu untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan lebih banyak daripada yang tampak di permukaan. Ada yang lebih besar yang menantimu." Prabowo merasakan perasaan tak terungkapkan dalam dirinya. Ia merasa seolah ada dunia yang lebih luas dan lebih dalam daripada yang pernah ia ketahui. "Apa yang harus aku lakukan untuk menerima amanah ini?" tanyanya. Suara tegasnya menggema di sepanjang garis pantai yang sepi. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, dengan angin laut yang mengelilinginya. "Teruslah bertahan, Prabowo. Pertahankan prinsipmu, meskipun ada banyak tantangan yang datang. Pimpin dengan hati, bukan hanya dengan kekuatan. Aku akan selalu mengawasi langkahmu." Tiba-tiba, wanita itu menghilang begitu saja, menghilang ke dalam gelombang laut yang menderu. Prabowo hanya bisa berdiri di sana, merenung.
Sesuatu dalam dirinya berubah. Ia merasa berat untuk mengabaikan pertemuan ini. Sebuah amanah telah diberikan padanya, dan ia harus siap menghadapinya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa semakin berat bagi Prabowo Subianto. Sejak pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul di pantai selatan, ia merasa dunia di sekelilingnya telah berubah. Pikirannya penuh dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh sosok misterius itu. Ia tahu, amanah yang diberikan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sejak saat itu, ia mulai melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Di ruang kerjanya yang luas, Prabowo duduk termenung. Berkas-berkas laporan dari berbagai kementerian tertumpuk di meja, namun perhatiannya teralihkan oleh satu hal yang lebih mendalam. Pandangannya terfokus pada layar komputer, yang menampilkan data tentang kondisi ekonomi Indonesia yang tengah bergejolak. Meskipun segala sesuatunya terlihat stabil di permukaan, ia tahu bahwa ada masalah yang lebih besar yang harus dihadapi. Pada saat yang sama, para pembantunya sibuk dengan berbagai urusan negara. Beberapa masalah politik dan ekonomi datang bertubi-tubi, dan Prabowo merasa semakin terpojok oleh tuntutan yang terus meningkat. Namun, satu hal yang selalu mengingatkannya adalah amanah dari Nyi Roro Kidul, untuk memimpin dengan hati, bukan hanya dengan kekuatan. Sore itu, saat Prabowo sedang duduk di teras belakang Istana Kepresidenan, ia menerima pesan yang membuatnya terkejut. Sebuah pertemuan yang tak terduga akan diadakan dengan beberapa tokoh penting dari dunia usaha dan politik. Mereka menginginkan perubahan besar, dan Prabowo tahu bahwa keputusan yang ia ambil bisa menentukan arah masa depan bangsa ini. Namun, dalam benaknya, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah keputusan ini akan sesuai dengan amanah yang diberikan Nyi Roro Kidul? Ia merasa ada tekanan berat untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi juga harus tetap setia pada prinsip-prinsip yang ia pegang. Di tengah kebingungannya, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Menteri Ekonomi, yang menginformasikan adanya masalah besar dalam sektor perbankan yang bisa memicu krisis ekonomi. Presiden, kita harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan keadaan. Jika tidak, dampaknya bisa sangat besar, kata Menteri Ekonomi dengan nada tegas. Prabowo memikirkan beberapa opsi yang ada. Menyelesaikan masalah ini dengan tindakan cepat, atau mengambil waktu untuk merenung lebih dalam. Namun, saat ia merenung, bayangan Nyi Roro Kidul muncul kembali dalam pikirannya. Pertahankan integritasmu, ujar wanita itu dalam ingatannya. Itu adalah suara yang mengingatkan Prabowo untuk tidak terjebak dalam arus cepat yang mengarah ke jalan pintas. Keputusan itu datang dalam diam. Prabowo memutuskan untuk bertemu dengan para pemimpin dunia usaha dan politik itu. Ia tahu, untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya, ia harus mencari jalan yang bukan hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk kebaikan jangka panjang bangsa ini. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memulai diskusi dengan tegas, namun penuh kehati-hatian. Kita tidak bisa hanya berpikir tentang keuntungan pribadi atau kelompok. Indonesia membutuhkan perubahan yang berkelanjutan dan adil bagi semua, ucapnya dengan penuh keyakinan. Beberapa tokoh penting yang hadir mencoba mempengaruhi keputusan Prabowo untuk memilih jalan yang lebih mudah, mendukung kebijakan yang menguntungkan mereka, meskipun bisa merugikan rakyat dalam jangka panjang. Namun, Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. Kita harus memilih jalan yang benar, meskipun itu akan sulit. Kita harus memikirkan masa depan anak cucu kita. Negara ini bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh rakyat Indonesia, tambahnya dengan tegas. Keputusan itu diambil, meskipun banyak yang meragukannya. Namun, yang lebih penting adalah ia merasa amanah Nyi Roro Kidul membimbingnya untuk membuat keputusan yang sulit namun benar. Prabowo sadar bahwa tantangan yang ia hadapi bukanlah hal yang sederhana. Banyak yang akan mencoba menggoyahkan prinsipnya, namun ia tahu bahwa jalan ini harus ditempuh demi kebaikan bersama. Keputusan besar yang diambil oleh Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para tokoh politik dan dunia usaha mulai menunjukkan dampaknya. Beberapa pihak yang merasa terganggu dengan sikap tegas Prabowo segera bergerak untuk menekan pemerintah. Isu-isu miring tentang kebijakan pemerintah mulai berkembang, dan beberapa media bahkan mencoba memutarbalikkan fakta untuk menciptakan keraguan di mata publik. Namun, meskipun segala usaha untuk menggoyahkan pemerintah terus berlanjut, Prabowo tetap tenang. Ia tahu,
Ini adalah ujian pertama yang harus ia hadapi setelah menerima amanah dari Nyi Roro Kidul. Dalam suasana penuh tekanan ini, ia merasa bahwa prinsip dan keyakinan yang ia pegang semakin teruji. Di ruang kerjanya, Prabowo merenung. Berkas-berkas laporan mengenai dampak kebijakan ekonomi yang baru saja diterapkan terus mengalir, namun perhatiannya tertuju pada gambaran besar yang ada dalam benaknya. Ia ingat betul pesan Nyi Roro Kidul yang berkata, "Pertahankan integritasmu, dan jangan tergoda oleh jalan pintas." Kalimat itu terus bergema dalam pikirannya, mengingatkannya untuk tetap pada jalur yang benar meskipun banyak godaan yang datang. Hari demi hari, berbagai tantangan terus berdatangan. Beberapa anggota kabinet mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Prabowo, bahkan ada yang terang-terangan mengkritiknya. "Presiden, ini tidak akan berjalan lancar. Keputusan ini terlalu berisiko," ujar salah satu menteri yang menghadapinya. Namun, Prabowo tidak terpengaruh. "Terkadang, risiko adalah bagian dari perubahan. Jika kita ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, kita harus siap menghadapi tantangan tersebut," jawabnya dengan tegas. Pada suatu malam, saat ia duduk di meja kerjanya, sebuah laporan mengenai lonjakan angka pengangguran dan dampak sosial dari kebijakan yang ia terapkan sampai ke tangannya. Meskipun dampak positif dari kebijakan itu mulai terlihat di beberapa sektor, angka pengangguran masih tinggi dan beberapa sektor ekonomi lain menunjukkan penurunan. Prabowo tahu bahwa tantangan ini bukanlah hal yang mudah untuk diatasi dalam waktu singkat. Ia harus membuat keputusan yang tepat untuk menstabilkan ekonomi dan meminimalkan dampak negatif tersebut. Pada saat itulah, saat ia merasa terjebak dalam dilema antara mengubah kebijakan atau tetap bertahan dengan keputusan awal, bayangan Nyi Roro Kidul kembali hadir dalam pikirannya. Wanita itu berkata kepadanya, "Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, Prabowo. Setiap pemimpin harus mampu menghadapi ketidakpastian, dan setiap keputusan yang dibuat akan membawa konsekuensinya." Itulah yang membuat Prabowo semakin mantap. Ia menyadari bahwa perubahan besar memang membutuhkan waktu, dan tidak ada jalan yang benar-benar mulus. Ia mengirimkan pesan kepada tim ekonomi untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan guna mengurangi dampak sosial yang terjadi, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang telah ia tetapkan. Sementara itu, di luar Istana Kepresidenan, suara-suara kritis semakin keras. Beberapa kelompok masyarakat yang merasa dirugikan mulai mengorganisir demonstrasi. Meskipun situasi semakin panas, Prabowo tidak mundur. Ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan, menemui rakyat dan mendengarkan keluhan mereka. Ia ingin melihat langsung bagaimana kebijakan yang diterapkan memengaruhi kehidupan mereka. Di sebuah desa yang terletak jauh dari ibu kota, Prabowo berjalan bersama beberapa pejabat daerah untuk bertemu dengan warga. Di sana, ia bertemu dengan seorang petani yang mengeluhkan harga-harga bahan pokok yang semakin mahal. "Pak Presiden, kami tidak bisa lagi menghidupi keluarga dengan pendapatan yang ada. Kebijakan yang Anda buat terasa berat bagi kami yang hidup sederhana," ujar petani itu. Prabowo mendengarkan dengan seksama, memahami setiap kata yang disampaikan. Meskipun ia tahu bahwa kebijakan itu sudah membawa banyak perubahan positif di tingkat makro, ia juga menyadari bahwa dampak langsung kepada rakyat kecil harus segera diperhatikan. Setelah mendengarkan berbagai keluhan dan masukan, Prabowo kembali ke Jakarta dengan tekad yang semakin kuat. Ia memanggil tim ekonominya dan meminta mereka untuk segera mencari solusi untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan yang diterapkan. Pada akhirnya, Prabowo mengeluarkan kebijakan baru yang lebih mengutamakan bantuan sosial langsung kepada masyarakat yang terdampak, sembari tetap menjaga kestabilan ekonomi negara. Keputusan itu tidak mudah, tetapi ia merasa yakin bahwa itu adalah langkah yang benar. Di balik setiap keputusan yang diambilnya, ia merasa adanya kekuatan yang membimbingnya, sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Itu adalah amanah yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul, yang mengajarkannya untuk tetap teguh pada prinsip, namun juga selalu mendengarkan suara hati rakyat. Beberapa bulan berlalu sejak Prabowo Subianto mengambil kebijakan yang penuh tantangan tersebut. Dampak dari keputusan yang dibuatnya mulai terasa di seantero negeri. Di satu sisi, kebijakan ekonomi yang diterapkan mulai memperlihatkan hasil positif, dengan stabilitas yang mulai pulih di pasar internasional dan beberapa sektor industri besar yang kembali tumbuh. Namun, di sisi lain, ketidakpuasan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok yang lebih rentan,
masih terus membayangi. Perlahan, Prabowo mulai merasakan beban yang semakin berat. Tuntutan untuk memenuhi harapan rakyat yang tak terhitung jumlahnya kian meningkat. Di balik layar, berbagai skenario politik mulai berkembang. Ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kredibilitasnya, baik di dalam kabinet maupun dari luar pemerintahan. Namun, di saat-saat seperti ini, Prabowo selalu teringat pada amanah yang diberikan Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan setiap langkah harus dipenuhi dengan integritas dan keadilan. Pada suatu sore yang suram, Prabowo menerima laporan dari juru bicara kepresidenan mengenai sebuah insiden besar yang terjadi di daerah timur Indonesia. Sebuah kerusuhan sosial melibatkan ribuan warga yang menuntut perubahan mendalam dalam kebijakan pemerintah. Kerusuhan itu dipicu oleh kebijakan yang dipandang merugikan mereka, terutama terkait dengan redistribusi kekayaan yang tidak merata. Beberapa kelompok yang merasa tertinggal mulai mengorganisir aksi protes yang semakin membesar. Setelah bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat di daerah tersebut, Prabowo kembali ke Jakarta dengan komitmen baru. Ia memutuskan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang ada, berusaha menemukan solusi yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak. Ia mengajak tim ekonominya untuk merumuskan kebijakan yang lebih berbasis pada pemerataan kesejahteraan, dengan memperhatikan daerah-daerah yang paling terpinggirkan. Namun, perubahan besar seperti ini tidak datang tanpa hambatan. Para pengusaha besar yang sebelumnya mendukung kebijakan ekonomi Prabowo, mulai menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap peninjauan ulang tersebut. Mereka menganggap langkah ini akan merugikan mereka secara finansial. Tekanan dari berbagai sisi mulai mengancam posisi Prabowo, baik di dalam pemerintahan maupun di luar. Di tengah tekanan itu, sekali lagi Prabowo teringat pada pesan Nyi Roro Kidul. Kau harus mempertahankan integritasmu, Prabowo, meskipun banyak yang menentang. Ini bukan hanya soal politik, tetapi tentang keadilan untuk rakyat. Itulah yang membuatnya tetap teguh. Prabowo akhirnya memutuskan untuk menyampaikan pidato besar di hadapan rakyat Indonesia, sebuah pidato yang akan menjadi penentu arah kebijakan pemerintahannya ke depan. Dalam pidato itu, ia berbicara dengan tegas dan penuh keyakinan. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab ini. Keputusan yang saya ambil mungkin tidak populer, dan banyak yang meragukan saya, tetapi saya berjanji kepada rakyat Indonesia, saya akan selalu berjuang untuk keadilan. Tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan rakyat kita. Tidak ada yang lebih mulia daripada memperjuangkan hak-hak mereka. Pidato itu diterima dengan berbagai reaksi. Beberapa pihak menyambutnya dengan penuh harapan, sementara yang lain tetap mencibir. Namun, satu hal yang pasti, Prabowo Subianto telah memilih jalan yang sulit, tetapi jalan yang benar. Keputusan Prabowo kali ini bukan hanya menyangkut kebijakan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana ia mengelola ketegangan sosial yang melanda rakyatnya. Di saat itulah, ia merasakan krisis dalam dirinya. Adakah ia telah membuat keputusan yang salah? Apakah amanah dari Nyi Roro Kidul mengarahkannya ke jalan yang benar? Namun, dalam keraguan itu, sebuah pesan kembali muncul dalam pikirannya. Kau harus menghadapinya, Prabowo. Jangan biarkan keraguan menguasaimu. Ingat, setiap pemimpin yang besar harus mampu merangkul, tidak hanya memerintah. Itulah yang menjadi pijakan baginya. Prabowo memutuskan untuk turun langsung ke daerah yang dilanda kerusuhan. Ia merasa bahwa untuk menyelesaikan masalah besar ini, ia harus berbicara langsung dengan rakyat. Ia mengatur perjalanan darurat ke wilayah yang terimbas, dengan pengawalan yang ketat. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan, Prabowo bertemu dengan sejumlah perwakilan masyarakat yang telah memimpin protes. Wajah-wajah mereka penuh kekesalan, namun juga penuh harapan. Pak Presiden, seorang lelaki tua dengan mata yang tajam berkata, kami sudah cukup menderita. Kami tidak melihat perubahan apapun. Mengapa pemerintah selalu berbicara tentang kemajuan, tetapi kami tetap terabaikan? Prabowo memandang mereka dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa untuk memahami keadaan, ia harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Saya di sini untuk mendengarkan, dan bukan untuk membela kebijakan saya. Ceritakan kepada saya, apa yang sebenarnya kalian rasakan, jawab Prabowo dengan rendah hati. Warga desa itu mulai menceritakan kisah mereka, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar,
ketidakadilan yang mereka rasakan dalam distribusi kekayaan, dan perasaan terpinggirkan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Suara mereka bukan hanya suara kemarahan, tetapi juga suara harapan yang hilang. Prabowo mendengarkan dengan seksama, hatinya berat mendengar penderitaan yang mereka alami. Ia menyadari bahwa, meskipun beberapa kebijakan yang ia terapkan mungkin telah membawa kemajuan, itu tidak cukup jika rakyat merasa tetap tertinggal. Saya berjanji, kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia merasa diperhatikan, tanpa terkecuali. Kami akan mengubah arah kebijakan ini jika itu yang diperlukan, kata Prabowo dengan tegas, namun dengan nada penuh empati. Pasca pidato yang disampaikan Prabowo, angin perubahan mulai terasa. Walaupun tantangan besar tetap membayangi, sikap tegas yang ditunjukkan dalam pidato tersebut membangkitkan rasa percaya diri rakyat. Ada secercah harapan bahwa seorang pemimpin yang benar-benar mendengarkan dan memahami penderitaan mereka kini memegang kendali. Namun, jalan menuju perubahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa bulan setelah pidato tersebut, dampak sosial dan ekonomi masih terasa di berbagai lapisan masyarakat. Di beberapa daerah, meskipun ada peningkatan kesejahteraan, ketidaksetaraan masih terus terjadi. Banyak warga yang merasa bahwa kebijakan pemerintah belum menyentuh kehidupan mereka secara langsung. Prabowo kembali menghadapi dilema besar. Kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif, dan meskipun langkah-langkah yang diambil menuju arah yang lebih inklusif, dampak positifnya belum terasa secara merata. Waktu semakin mendesak. Di balik itu, ia merasa amanah dari Nyi Roro Kidul yang diberikan kepadanya kini lebih nyata daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa untuk memenuhi amanah tersebut, perubahan harus dilakukan dengan langkah yang lebih terukur, tetapi juga lebih cepat. Dalam suatu rapat kabinet, Prabowo mengungkapkan kegelisahannya. Kita telah membuat kebijakan yang baik, tetapi apakah kita telah melaksanakannya dengan baik? Apakah rakyat merasakannya? Tanyanya dengan nada serius. Meskipun ada banyak keberhasilan yang dicapai, Prabowo merasa belum cukup. Ia ingin agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat mengangkat kehidupan rakyat secara nyata, tidak hanya di atas kertas. Kebijakan yang telah diterapkan memang membawa stabilitas ekonomi yang lebih baik, namun Prabowo tahu bahwa kebijakan itu harus lebih diarahkan untuk pemberdayaan rakyat kecil. Dalam pembicaraan dengan tim ekonominya, ia mulai merumuskan kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan untuk generasi mendatang. Namun, kembali lagi, perubahan ini bukan tanpa hambatan. Banyak pihak, terutama dari sektor swasta, mulai merasa tidak nyaman dengan rencana Prabowo yang dinilai terlalu membebani mereka. Para pengusaha besar mulai berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah agar kebijakan yang lebih ramah bisnis diterapkan kembali. Tekanan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan kelompok tertentu semakin besar. Malam itu, Prabowo duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu di sekitar meja kerjanya temaram, hanya ada layar komputer yang menyala, menampilkan berbagai laporan mengenai dinamika politik dan sosial. Dalam sepi itu, ia kembali memikirkan pesan Nyi Roro Kidul, bertindaklah dengan hati, dan jangan pernah lupakan mereka yang paling membutuhkan. Mungkin ini adalah saatnya untuk benar-benar membuktikan bahwa pemerintahannya bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Mungkin, saatnya untuk meletakkan prinsip keadilan sosial di depan, tanpa takut akan kehilangan dukungan dari kalangan yang lebih berkuasa. Setelah beberapa saat berpikir, Prabowo mengambil keputusan untuk bertindak lebih jauh lagi. Keesokan harinya, Prabowo mengumumkan kebijakan baru yang lebih berani, pembentukan dana besar untuk membiayai program-program pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah tertinggal. Dana itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memperkuat sektor UMKM dan pertanian, dengan memberikan subsidi dan pelatihan kepada rakyat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang tertinggal, ujar Prabowo dalam pengumuman tersebut. Sebelum keputusan itu dijalankan, Prabowo turun langsung untuk memantau jalannya program tersebut. Ia mengunjungi beberapa desa di berbagai wilayah Indonesia, berinteraksi langsung dengan warga, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Meskipun ada kekhawatiran dan keraguan dari berbagai pihak,
Prabowo tetap pada pendiriannya. Namun, jalan menuju perubahan tetap penuh dengan tantangan. Beberapa pihak di dalam pemerintahan merasa kebijakan tersebut akan mengancam kestabilan fiskal negara, sementara beberapa kalangan bisnis menilai langkah ini berisiko tinggi. Bahkan di kalangan partainya sendiri, muncul suara-suara ketidaksetujuan. Tetapi Prabowo merasa yakin. Ia tahu bahwa amanah yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul bukan untuk membuatnya populer atau disukai oleh banyak orang, melainkan untuk membawa perubahan yang sesungguhnya. Prabowo kembali teringat pada kata-kata yang pernah diucapkan Nyi Roro Kidul. Seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang hanya mencari dukungan, tetapi mereka yang berani menanggung beban tanggung jawab. Dalam perjalanan pemerintahan yang penuh rintangan ini, Prabowo merasa semakin kuat, semakin terhubung dengan tujuan yang lebih besar. Ia menyadari bahwa setiap keputusan, betapapun sulitnya, adalah langkah menuju perubahan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang politik atau kekuasaan, tetapi tentang amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Keberanian Prabowo semakin diuji. Setiap langkah yang diambil, baik dalam kebijakan ekonomi maupun politik, tampak penuh dengan ketidakpastian. Namun, ia tidak pernah mundur. Meski banyak suara sumbang yang menyerang, ia tetap teguh pada komitmennya. Amanah dari Nyi Roro Kidul yang terus membimbingnya, mengingatkan dirinya bahwa jalan untuk membawa perubahan tidaklah mudah. Minggu demi minggu berlalu, dan meskipun sebagian besar rakyat mulai merasakan perbaikan di sektor-sektor tertentu, masih banyak yang meragukan niat baik pemerintahannya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Prabowo adalah bagaimana menyatukan berbagai pihak yang tidak sepenuhnya mendukung kebijakan-kebijakan yang ia terapkan. Tuntutan perubahan sosial yang lebih cepat semakin membesar, dan keraguan terhadap kemampuan pemerintahannya untuk mengatasi ketidaksetaraan semakin terasa. Di tengah situasi yang semakin memanas, Prabowo menerima undangan untuk bertemu dengan sekelompok pengusaha besar, yang sebagian besar adalah orang-orang yang sebelumnya mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. Mereka memiliki satu tujuan yang jelas, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan mereka secara finansial. Beberapa dari mereka bahkan mulai memperlihatkan ketidakpuasan yang lebih terang-terangan terhadap kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Namun, meski tekanan datang dari semua arah, Prabowo merasa bahwa ia tidak bisa mundur. Di ruang pertemuan yang megah itu, ia duduk di hadapan para pengusaha yang tampak tegang. "Saya paham kekhawatiran kalian," kata Prabowo dengan tenang. "Namun, ingatlah bahwa negara ini bukan hanya milik sekelompok orang saja. Ini adalah negara bagi semua rakyatnya. Kami perlu merawat seluruh negeri, tidak hanya sebagian kecil." Suasana di dalam ruangan itu sangat tegang. Para pengusaha mulai melontarkan keberatan, mempertanyakan bagaimana kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan rakyat kecil bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu saja kita setuju dengan pemerataan, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana agar sektor swasta bisa tumbuh tanpa beban yang berlebihan. Salah seorang pengusaha menanggapi dengan nada skeptis. Prabowo mendengarkan dengan seksama, tapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Tidak ada ruang untuk kompromi jika ia ingin memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya. "Saya tahu kita harus mencari keseimbangan. Namun, keseimbangan itu harus ada pada kebijakan yang memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya yang setara, tanpa terkecuali. Jika kita hanya fokus pada keuntungan segelintir orang, kita akan kehilangan tujuan kita sebagai pemerintah." Diskusi itu berlangsung berjam-jam, dengan ketegangan yang semakin meningkat. Namun, akhirnya, setelah berbagai argumen disampaikan, Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. "Saya bukan presiden untuk hanya menyenangkan segelintir orang. Saya di sini untuk rakyat Indonesia. Dan saya berjanji, kebijakan ini akan berhasil, meskipun itu berarti saya harus menanggung beban yang lebih berat." Pada malam yang sama, setelah pertemuan berakhir, Prabowo merasa kelelahan, namun juga lebih yakin dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini jauh dari selesai, namun ia tidak bisa mundur. Amanah dari Nyi Roro Kidul telah jelas di matanya. Ia diingatkan kembali bahwa untuk mengubah nasib bangsa ini, kadang harus ada pengorbanan. Ketegangan di kabinet semakin memuncak. Beberapa menteri, yang merasa bahwa kebijakan pemberdayaan rakyat kecil akan menimbulkan krisis keuangan, mulai bersuara keras. Beberapa bahkan mulai merencanakan untuk menyarankan Prabowo
agar menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kepentingan ekonomi internasional. Namun, Prabowo tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan jalannya. Ia menegaskan kembali pada dirinya bahwa untuk memenuhi amanah yang telah diterima, ia harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, bukan hanya pada keuntungan sementara. Di luar sana, rakyat mulai merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Meskipun masih ada tantangan, ekonomi mulai bergerak ke arah yang lebih baik, dan sejumlah daerah yang sebelumnya terisolasi mulai mendapatkan manfaat dari berbagai program pembangunan. Program pelatihan untuk UMKM berjalan dengan baik, dan semakin banyak keluarga yang bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini bersama kami di Narasi Nusantara. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam. Mari kita terus dukung perjalanan perubahan untuk bangsa ini. Semoga Prabowo Subianto diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia semakin jaya dan sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya.